Bab 235, Pemerasan Ekstrim. Penyamaran Si Feng terlihat sangat mirip dengan yang asli. Apalagi perlengkapan yang ia kenakan juga sudah berganti penampilan. Dia sekarang mengenakan peralatan set rahasia perak lengkap. Di punggungnya, dia membawa Blood Longsword dan Blood Red Cross Shield peringkat gold berperingkat. Belum lagi ketua guild dari guild kelas 2. Bahkan ketua guild dari guild kelas 1 akan merasa sulit untuk mendapatkan peralatan yang sama memesonanya dengan Si Feng. Selain itu, Si Feng telah benar-benar meniru udara sombong Lone Tyrant, menciptakan citra yang jelas tentang pemimpin persekutuan. Saat ini, bahkan jika seseorang yang akrab dengan Lone Tyrant berdiri di depan Si Feng, mereka tidak bisa mengatakan apakah dia adalah Lone Tyrant yang asli atau tidak. Para pemain yang berjalan melewati Si Feng tanpa sadar menemukan kepala mereka berbalik ke arahnya, baik kecemburuan dan kekaguman memenuhi tatapan yang mereka kirimkan. Efek bersinar dari senjata emas murni hampir membutakan mata mereka. Pada saat ini, Canda bercanda masih membabi buta mencari target di jalanan, ekspresi muram tergambar di wajahnya. Namun, ketika matanya mendarat pada Lone Tyrant, yang merupakan Si Feng yang menyamar, matanya bersinar dengan kilau kegembiraan. Garis bawah peralatannya, bahkan pemimpin persekutuan kita tidak sebanding dengan dia. Garis bawah persekutuan yang dia miliki pasti sangat kuat. Garis bawah saya harap dia adalah pemain dari kerajaan bintang bulan. Garis bawah cendekia bercanda membuat doa dalam diam ketika dia berjalan menuju Si Feng. Halo, aku bercanda cendekia Twilight Echo. Bolehkah aku bertanya apakah Yang Mulia berasal dari kerajaan bintang bulan? Tanya lelucon cendekia sebagai antisipasi. Apakah matamu hiasan? Tentu saja, aku dari Star Moon Kingdom. Jika kamu bahkan tidak tahu siapa aku, mengapa kamu bahkan memainkan domain dewa? Si Feng dengan angkuh mencemooh. Bertolak belakang dengan harapan, memarahi Si Feng tidak hanya membuat marah Joking Scholar, tapi itu juga membuatnya bersukacita. Segera, canda cendekia menggunakan keterampilan identifikasi pada Si Feng. Lone Tyrant, guild yang berafiliasi, Dark Star. Setelah membaca informasi dasar Si Feng, Joking Scholarly segera memulai pencarian melalui forum resmi untuk mendapatkan informasi. Sangat cepat, canda lelucon mengungkap sebagian besar informasi yang tersedia tentang Lone Tyrant, dan suasana hatinya langsung terangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Betapa cerobohnya aku tidak berharap bertemu dengan pemimpin persekutuan terkenal Lone Tyrant dari Star Moon Kingdom. Aku ingin tahu apakah Yang Mulia tertarik untuk membeli beberapa biji? Canda cendekia berbicara tanpa tergesa-gesa. Namun, Si Feng dalam hati tersenyum pada kata-kata joking cendekia. Seperti yang dia duga, canda lelucon sedang terburu-buru untuk menyingkirkan biji di tangannya. Biji, apakah kamu memandang rendah persekutuan kita? Menuntut Si Feng dengan marah. Pemimpin persekutuan Tyrant telah salah paham denganku. Tentu saja, aku tahu Yang Mulia tidak kekurangan bahan. Canda cendekia dengan tenang berkata, namun, bagaimana dengan persekutuan lain di kerajaan Star Moon? Jika guild leader Tyrant dapat menjual sejumlah besar biji ke guild tersebut dengan harga murah, bukankah Yang Mulia akan mendapat untung besar? Petik 2. Pada saat ini, Si Feng memalsukan ekspresi tertarik. Guild leader Tyrant, setelah pembaruan terbaru dari God's Domain, bertarung dengan monster menempatkan korban besar pada daya tahan senjata. Karenanya, aku percaya bahwa setiap guild akan sangat tertarik pada Whetstones. Sementara itu,
bahan utama yang dibutuhkan untuk menghasilkan whetstones adalah heartstone. Aku kebetulan punya banyak batu keras bersamaku sekarang, dan aku bisa menjual semuanya kepada Yang Mulia dengan harga yang sangat rendah, Joking Scholar buru-buru berkata. Batu keras murah? Si Feng muncul bahkan lebih tertarik sekarang, mengatakan, bicaralah, kalau begitu. Aku bisa menjual heartstone ini kepada Yang Mulia dengan harga 10 koin perak setumpuk. Demikian pula, aku juga bisa menjual biji lain yang aku miliki dengan aku untuk jauh lebih murah daripada yang ditemukan di Star Moon Kingdom. Joking Scholar menawarkan dengan percaya diri. Kamu menyebut 10 koin perak pertumpukan murah? Apakah kamu mencoba mempermainkanku? Apakah kamu pikir aku punya begitu banyak waktu untuk dihabiskan untuk kamu? Si Feng menggeram, aku akan membayar, paling banyak, 5 koin perak setumpuk. Kalau tidak, kita tidak perlu melanjutkan percakapan ini. Petik 2. Yang Mulia, aku tahu berapa banyak heartstone dijual di Star Moon Kingdom. Biasanya, setiap tumpukan dapat dijual seharga 11 hingga 12 koin perak. Dengan menjual kembali heartstone, Yang Mulia beli dari aku, Yang Mulia masih dapat membuat 1 hingga 2 koin perak dengan mudah. Selain itu, jumlah heartstone yang aku miliki dengan aku tidak berarti kecil. Mereka dapat membuat Yang Mulia mendapat untung besar. Janda cendekia telah melakukan pekerjaan rumahnya, dengan teliti meneliti harga biji di kerajaan Star Moon. Oleh karena itu, Joking Scholar merasa yakin bahwa Lon Tyrant tertarik untuk membeli heartstone. Lon Tyrant hanya berusaha menurunkan harga untuk memaksimalkan keuntungannya. 12 koin perak, Si Feng dengan jijik berkata, itu harga 2 hari yang lalu. Sekarang karena level semua orang lebih tinggi, lokasi yang tersedia untuk bertani batu keras juga meningkat. Benar-benar mustahil untuk menjualnya dengan harga tinggi lagi. Aku akan ulangi sekali lagi, 5 koin perak setumpuk. Jika kamu tidak ingin menjual, maka jadilah itu. Petik 2. Segera, Canda Cendikiawan menjadi bingung dengan kata-kata Si Feng. Memang, dia telah menyelidiki harga biji di kerajaan Star Moon 2 hari yang lalu. Selain itu, seperti yang dikatakan Si Feng, level pemain terus meningkat. Tidak hanya tingkat drop heartstone dari monster meningkat, tetapi pemain juga bisa mendapatkan cukup banyak dari biji pertambangan. Ambil heartstone Twilight yang telah dikumpulkan Echo, misalnya. Twilight Echo sebelumnya telah membayar sekitar 3 hingga 4 koin perak pertumpukan saat mengumpulkan heartstone. Jika mereka menjualnya hanya dengan 5 koin perak ke Si Feng, mereka tidak akan mendapat untung besar. Yang Mulia mengendarai penawaran yang sulit. Bagaimana dengan ini? Apa pendapat kamu tentang 8 koin perak setumpuk? Joking Scholar menyelidiki. Enyahlah, jika kamu tidak akan menjualnya, lupakan saja. Si Feng pura-pura menjadi marah. Meskipun Si Feng menyatakan bahwa harga heartstone telah jatuh, harga di White River City tidak banyak turun. Setiap tumpukan masih bisa menjual sekitar 11 koin perak saat ini. Namun, Si Feng tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa Twilight Echo sangat takut menjaga heartstone dan nilainya terdepresiasi seiring berjalannya waktu. Kehilangan seperti itu bisa sangat menghambat pertumbuhan Twilight Echo, membiarkan persekutuan lain melampaui mereka. Yang Mulia, harap tunggu sebentar. Bagaimana dengan 7 koin perak pertumpukan? Canda Cendekia buru-buru menawar ketika dia melihat Si Feng hendak pergi. Namun, tawarannya gagal menghentikan langkah Si Feng. Baiklah, 6 koin perak.
Aku tidak bisa menurunkan harganya lebih jauh dari itu. Canda cendekia merasa tidak berdaya melihat sikap si Feng yang tegar. Namun, itu terlalu sulit untuk menemukan pemain dari Star Moon Kingdom di Blackwing City. Itu terutama berlaku untuk pemimpin persekutuan seperti Lone Tyrant. Jika Joking Scholar tidak bisa menjual Hearthstone ini secepat mungkin, nilainya akan terus mengalami penurunan. Namun, kenyataan itu kejam. Si Feng tidak menghentikan langkahnya sama sekali. Cendekiawan bercanda mulai panik sekarang. Dia buru-buru berlari untuk menghentikan si Feng, berkata dengan nada mendesak, "Yang mulia. Apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? 6 koin perak sudah merupakan harga yang sangat rendah. Kamu tidak dapat menemukan penawaran seperti itu di tempat lain." Petik 2. Tidak dapat menemukan? Si Feng tersenyum. Meskipun Star Moon Kingdom peringkat di atas rata-rata di antara kerajaan-kerajaan yang memproduksi herbal, mengenai produksi mineral, Star Moon Kingdom peringkat di bawah rata-rata. Dengan demikian, pasokan mineral di kerajaan Star Moon terus-menerus tidak ada. Namun, tidak setiap kerajaan dan kerajaan berada dalam situasi yang mirip dengan kerajaan bintang bulan. Segera, si Feng berteriak keras, "Menjual Hearthstone seharga 6 koin perak. Kamu pasti tidak dapat menemukan harga yang lebih rendah dari ini." Tindakan si Feng tercengang dengan canda cendekia. Namun, banyak pemain di jalan mengirim tatapan jijik terhadap si Feng. "Berhentilah bercanda. Kamu menyebut 6 koin perak setumpuk murah? Bahkan 5 perak 30 tembaga mahal. Dari mana aku berasal? Jika kamu ingin membeli dalam jumlah besar, aku bisa menjualnya kepada kamu dengan harga 5 koin perak." Petik 2. Aku hampir mati karena tawa sekarang. Banyak pemain di jalan mulai menertawakan si Feng. Namun, orang yang benar-benar malu adalah Joking Scholar. Pada saat ini, dia merasa sangat malu sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya untuk menghadapi si Feng. Keyakinan mutlaknya dari sebelumnya telah kembali menamparkan wajahnya. Selain itu, seseorang telah menawarkan 5 koin perak pertumpukan. Tidak ada yang bisa memiliki dampak yang lebih kuat daripada ini. Bagaimana? Tidakkah kamu mengatakan bahwa Hearthstone kamu adalah yang termurah? Tidakkah kamu mengatakan bahwa aku benar-benar tidak dapat menemukan harga yang lebih rendah daripada kamu? Si Feng mendengus ketika dia bertanya, "Mengapa semua orang menawarkan aku harga yang lebih rendah? Kalau begitu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku bodoh?" Petik 2. Ini salah paham. Benarkah? Canda cendekia dengan tergesa-gesa berkata, "Seperti yang disarankan Paduka sebelumnya, bagaimana kalau 5 koin perak setumpuk?" Sangat terlambat. Aku akan menawarkan, paling-paling, 2 koin perak sekarang. Sebelumnya, aku hanya bertanya santai di jalan, dan sudah, seseorang telah menawari aku harga 5 koin perak. Jika aku bertanya lebih banyak orang, aku mungkin menemukan penawaran yang lebih murah dari itu. Ada banyak kerajaan kaya biji. Si Feng tersenyum menghina. Bab 236, NPC Misterius. Tawaran si Feng kali ini benar-benar mengejutkan pelajar cendekia. Namun, Joking Scholar tahu bahwa tidak mungkin lagi baginya untuk menjual bahan tempa dengan harga yang baik. Pada saat ini, Joking Scholar akhirnya menyadari bahwa menghasilkan uang di Blackwing City bukanlah tugas yang mudah. Meskipun Blackwing City memberi para pemain berbagai peluang, kompetisi di sini lebih intens daripada kota lain manapun di domain God. Para pemain di Blackwing City berasal dari berbagai kerajaan dan kerajaan,
dan masing-masing kerajaan dan kerajaan ini memiliki spesialisasi masing-masing. Meskipun Twilight Echo adalah guild kelas 1, mereka tidak memiliki keuntungan apapun di kota ini. Bahkan bahan tempa yang mereka banggakan tidak memiliki keuntungan di kota ini. Joking Scholar dengan jujur Ayuro bertanya-tanya bagaimana Aquaros berhasil menghasilkan banyak uang dari perjalanannya ke Blackwing City. Yang mulia, bisakah kamu memberi aku waktu? Lagi pula, harga yang kamu tawarkan terlalu rendah. Aku perlu berkonsultasi dengan atasan aku sebelum membuat keputusan. Canda cendekia membujuk si Feng. Baik, kebetulan aku perlu membeli beberapa barang. Kami akan bertemu di plaza ini dalam 30 menit, si Feng mengangguk. Keduanya segera menambahkan satu sama lain sebagai teman. Setelah berpisah, si Feng segera berjalan ke gang kosong. Alasan dia menawarkan harga 2 koin perak yang sangat rendah adalah untuk memaksa Joking Scholar untuk menghubungi atasannya. Lebih penting lagi, dia telah melakukannya untuk berpisah dengan Joking Scholar. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mewujudkan rencananya. Setelah berjalan ke gang, si Feng segera menggunakan Seven Luminaries Crystal dan kembali ke White River City. Dia kemudian bergegas ke bank, mengambil beberapa ratus tumpukan Heartstone dan biji lainnya, sebelum menggunakan Seven Luminaries Crystal lagi untuk melakukan perjalanan ke Blackwing City. Setelah itu, si Feng mencari jalan sempit yang gelap, melirik sekelilingnya dan memastikan bahwa dia tidak diikuti. Si Feng berubah menjadi penampilan baru lagi. Kali ini, dia menyamar sebagai orang tua dengan rambut putih. Dia kemudian mengenakan jubah berkerudung hitam dan mengubah namanya menjadi Carlos. Selain namanya, dia telah menyembunyikan informasinya. Itu seharusnya tentang itu. Si Feng memeriksa penyamarannya. Mengenai penampilan luar atau temperamen, keduanya tampak sangat misterius. Apalagi tubuhnya juga memancarkan aura yang menakutkan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pemain. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah dengan penyamarannya, si Feng berjalan menuju jalan yang relatif padat. Di jalan, dia menemukan Guardian Knight yang relatif lengkap, dan tanpa ragu, dia berjalan menuju Guardian Knight ini. Saat dia berjalan melewati pria ini, si Feng pura-pura tidak sengaja menabraknya, menjatuhkan pria itu ke tanah. Awalnya, Guardian Knight sangat marah karena dirobohkan. Namun, sesaat sebelum dia mulai mengutuk, dia memperhatikan bahwa lelaki tua di depannya memiliki aura yang sangat kuat. Sedemikian rupa sehingga dia bisa merasakan tubuhnya sendiri bergetar sedikit di depan sesepuh ini. Segera, dia menggunakan keterampilan identifikasi pada pria tua ini dan menemukan bahwa pria tua itu bernama Carlos. Sementara itu, informasi yang tersisa tentang orang tua itu ditampilkan sebagai tidak dikenal. Di Guts Domain, hanya ada 2 skenario yang menghasilkan pengembalian yang tidak diketahui dari keterampilan identifikasi. Salah satunya adalah ketika pemain yang ditargetkan menggunakan item khusus untuk menyembunyikan informasi mereka, sementara yang lain disebabkan oleh kesenjangan kekuatan yang besar. Dalam kedua kasus, keterampilan identifikasi normal tidak akan cukup untuk menentukan informasi target. Sementara itu, lelaki tua di depannya jelas bukan pemain, tapi seorang NPC. Karenanya, Guardian Knight menetapkan bahwa lelaki tua bernama Carlos itu sangat kuat. Takut bahwa dia akan mendapatkan kemarahan NPC misterius ini dan membuat dirinya terbunuh, Guardian Knight segera menelan kata-katanya. Anak muda, apakah kamu baik-baik saja? Si Feng berbicara dengan nada bermartabat,
melemparkan tatapan menghadap ke Guardian Knight. Tidak, tidak ada masalah sama sekali, kata Guardian Knight dengan tergesa-gesa. Senang kamu baik-baik saja, namun, itu masih salah aku untuk menabrak kamu. Sebagai kompensasi, kamu dapat datang ke tempat aku untuk membeli barang di masa depan. Aku akan menjualnya kepada kamu dengan harga diskon, kata si Feng. Segera, dia mulai berjalan menuju gang di dekatnya. Mungkinkah keberuntunganku datang? The Guardian Knight bereaksi dengan cepat saat dia segera mengikuti si Feng ke gang. Si Feng diselimuti misteri, dan aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dia telah bertemu pemain, dia secara alami akan menarik perhatian banyak pemain di jalanan. Meskipun kata-kata si Feng tidak keras, banyak pemain di sekitarnya jelas mendengarnya. Ada pertemuan kebetulan yang tak terhitung jumlahnya di domain dewa. Terutama untuk tempat seperti Blackwing City. Itu tidak aneh bagi pemain untuk membeli beberapa barang langka dari NPC tersembunyi. Pria tua di hadapan mereka adalah NPC yang sangat kuat, tidak aneh baginya untuk menjual barang langka yang kuat. Jadi, bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Oleh karena itu, setiap pemain di jalan mengikuti si Feng dan Guardian Knight. Sial, mengapa ada begitu banyak orang mengikuti kita? The Guardian Knight merasa tertekan ketika dia melihat kerumunan pemain tertinggal di belakangnya dan orang tua itu. Namun, kakinya tidak berhenti saat ia melanjutkan setelah si Feng. Sementara itu, ketika si Feng memperhatikan sejumlah besar pemain mengikutinya, bibirnya membentuk senyum. Dia sudah mencapai tujuannya. Segera setelah itu, si Feng memimpin kerumunan pemain melewati jalan tempat Joking Scholar berada. Karena Joking Scholar hanya perlu memberitahu atasannya tentang situasi saat ini, dia tidak berkeliaran terlalu jauh dari lokasi aslinya. Secara alami, ia juga memperhatikan pemandangan aneh dari kerumunan pemain mengikuti seorang lelaki tua misterius. Oleh karena itu, dia bergegas setelah salah satu pemain membuntuti si Feng. Setelah melakukan penyelidikan singkat, Joking Scholar mengetahui alasan dari situasi aneh ini. Wajahnya bersinar dengan sukacita saat dia juga bergabung dengan pasukan pemain ini. Melihat sarjana bercanda telah mengambil umpan, si Feng menemukan sebuah gazebo kosong dan duduk di sana. Ekspresinya tetap acuh tak acuh saat dia menatap para pemain yang mengikutinya. The Guardian Knight dari sebelumnya segera berjalan ke si Feng tanpa ragu-ragu. Dia bermaksud mencari tahu barang apa yang bisa dia beli dari orang tua itu. Menanggapi tindakan Guardian Knight, si Feng mengungkapkan senyum samar ketika dia mengambil Hearthstone dan banyak jenis biji langka lainnya. Dia kemudian mengutip harga yang sangat rendah untuk semua biji ini. Si Feng mengutip satu tumpukan batu keras untuk 40 koin tembaga, setumpuk 200 biji besi untuk 4 koin perak, setumpuk 200 biji besi halus untuk 6 koin perak, 200 biji perak untuk 10 koin perak, dan 200 biji mitril untuk 12 koin perak. The Guardian Knight segera tercengang ketika dia mendengar harga ini. Harga yang dikutip si Feng jauh lebih rendah dari harga pasar saat ini. Itu terutama berlaku untuk Hearthstone yang saat ini banyak diminati. Yang Mulia Carlos, aku ingin membeli 30 tumpukan Hearthstone, kata Guardian Knight, kegembiraan jelas dalam suaranya. Lagi pula, jika dia kembali ke negaranya sendiri dan menjual Hearthstone ini dengan 5 koin perak, dia akan mendapat untung besar. Siapapun akan menjadi bersemangat atas situasi seperti itu. Oleh karena itu,
Guardian Knight menghabiskan semua uang yang dia miliki untuk membeli Hearthstone dari si Feng. Sementara itu, para pemain yang datang sedikit kemudian segera terpana oleh transaksi Guardian Knight. Segera, mereka bergegas ke depan untuk membeli Hearthstone dari si Feng. Mayoritas pemain saat ini di Blackwing City adalah pemain independen. Uang yang mereka bawa tidak terlalu banyak, jadi jumlah Hearthstone yang bisa mereka beli terbatas. Sebagian besar pemain hanya membeli selusin Hearthstone dari si Feng. Dalam sekejap mata, si Feng sudah menjual lebih dari 200 tumpukan. Para pemain yang berhasil membeli Hearthstone dari si Feng pergi dengan senyum lebar. Beberapa bahkan telah membeli koin emas menggunakan kredit, meneriakkan tawaran mereka di jalanan. Jika mereka membeli koin melalui pusat perdagangan virtual, koin membutuhkan setidaknya 2 jam untuk tiba di akun mereka. Namun, jika itu merupakan transaksi pribadi antar pemain, mereka dapat segera membayar dan menerima koin. Oleh karena itu, para pemain ini segera mulai berteriak-teriak di jalan-jalan, sejauh menawarkan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Cendekiawan bercanda segera panik, NPC misterius ini sebenarnya menjual barang-barang ini dan dengan harga serendah itu. Bahkan ada begitu banyak pemain yang membeli koin di jalanan. Jika berita tentang hal ini mencapai pemimpin kelompok Darkstar, telinga Lone Tyrant. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah menyingkirkan bahan tempa di tangannya. Segera, canda-canda mengirim informasi ini kembali ke atasannya, dan dengan cepat, dia menerima balasan. Mereka memerintahkannya untuk menjual bahan sebanyak mungkin dengan harga murah. Setelah itu, canda lelucon segera bergegas menuju lokasi pertemuan yang telah dia sepakati bersama si Feng. Dia kemudian mengirimi si Feng pesan, yang menyatakan bahwa mereka bisa melakukan perdagangan mereka segera. Canda cendekiawan sangat takut pada si Feng yang menemukan masalah ini dengan NPC misterius. Jika si Feng mengetahuinya, dia bahkan tidak bisa menjual Hearthstone seharga 2 koin perak. Si Feng mengungkapkan senyum tipis setelah melihat menerima pesan Joking Scholar. Segera, dia memberitahu para pemain bahwa dia telah terjual habis untuk hari itu dan bahwa dia akan kembali besok. Banyak pendatang baru sangat kecewa. Mereka menyesali kenyataan bahwa mereka sangat lambat, dan mereka tidak punya pilihan selain kembali besok. Segera setelah itu, si Feng menghilang dari pandangan para pemain. Dia mencari lokasi terpencil dan mengenakan penampilan Lone Tyrant sekali lagi, sebelum bergegas ke lokasi pertemuan. Bab 237, jika kamu tidak melakukan hal-hal bodoh, mereka tidak akan kembali dan menggigit kamu di pantat. Di alun-alun pusat kota Blackwing, banyak pemain berkeliaran, berjalan-jalan. Blackwing City adalah tujuan yang harus dilihat karena telah dibangun di atas puncak gunung. Sementara itu, menara langit tampak di alun-alun pusat kota. Melalui penggunaan platform mengambang, pemain bisa tiba di puncak menara dan menyaksikan keindahan penuh Blackwing City. Di bawah menara langit bintang, si Feng terletak cendekia bercanda. Pada saat ini, panik melukis wajah Joking Scholar. Matanya seperti lampu sorot saat mengamati alun-alun. Ketika akhirnya dia melihat si Feng, dia bergegas. Pemimpin persekutuan Tyrant, atasan telah memberiku instruksi untuk mempertahankan kerjasama jangka panjang dengan Guild Leader Tyrant. Kami setuju untuk menjual Hearthstone kepada kamu dengan harga 2 koin perak. Selama kamu mengambil bahan-bahan penempaan ini kembali ke Star Moon Kingdom, kamu bisa mendapatkan kembali setidaknya 3 hingga 4 kali lipat biayanya. Joking Scholar berkata ketika dia berjalan ke si Feng,
senyum memenuhi wajahnya. Twilight Echo telah menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan material tempa ini. Mereka bahkan telah menghabiskan jumlah koin dan kredit yang mengesankan dalam proses itu. Sementara itu, tujuan utama mereka adalah mengubah bahan-bahan tempa ini menjadi koin. Jika keberuntungan memilikinya, mereka bahkan bisa mendapat untung kecil dari perdagangan. Namun dari penampilannya, itu tidak akan terjadi. Lagi pula, bukan saja bahan-bahan tempa dari kerajaan dan kekaisaran lain juga sama murahnya. Tetapi ada juga NPC misterius di Blackwing City yang menjual bahan-bahan ini jauh di bawah harga garis bawah sekarang. Satu-satunya yang bisa dilakukan Joking Scholar sekarang adalah mengubah semua bahan tempa ini menjadi koin, bahkan dengan mengorbankan sedikit saja. Dia kemudian bisa menuju ke lelang kota Blackwing dan membeli beberapa item yang akan bermanfaat bagi pengembangan guild. Namun, meskipun cita-cita itu indah, kenyataannya sangat kejam. Jelas tidak mungkin bagi si Feng menghabiskan ratusan emas untuk membeli bahan-bahan ini. Bahkan jika dia memiliki lebih dari 3.000 koin emas, dia masih tidak akan membelanjakannya sedemikian rupa. Belum lagi, si Feng telah menghabiskan begitu banyak upaya dalam menipu canda cendekia. Dia secara alami tidak akan berhenti hanya dengan 2 koin perak. 2 koin perak setumpuk, sekarang aku menyebutnya dengan tulus. Namun, tepat sebelum aku datang ke sini, seseorang mengatakan kepada aku bahwa mereka bersedia menjual Hearthstone dalam jumlah besar seharga 1 koin perak setumpuk. Selain itu, jika aku bersedia membeli lebih dari 1.000 tumpukan, mereka akan menurunkan harganya lebih jauh. Si Feng menggelengkan kepalanya, pura-pura tidak tertarik. Apa? 1 koin perak setumpuk? Siapa yang bilang begitu? Canda cendekia sudah berada di ambang kegilaan. Dia hanya menemukan transaksi besar setelah banyak kesulitan. Namun, sekarang, seseorang berusaha menjual lebih sedikit darinya. Selain itu, orang itu jelas tahu tentang NPC misterius yang menjual bahan tempa. Jika dia harus menjual setiap tumpukan batu keras hanya dengan 1 koin perak, dia mungkin akan membawanya kembali ke kerajaannya sendiri dan menjualnya di sana. Namun, berbagai guild di Storm Empire, milik Kekaisaran Twilight Echo, masih jauh dari kekurangan bahan tempa. Adapun pemain independen di sana, sebagian besar mandiri. Akibatnya, para pemain yang membeli Hearthstone sangat sedikit. Sebaliknya, ada banyak pemain yang menjualnya. Namun, karena pembelian massal Twilight Echo baru-baru ini, harga Hearthstone di Storm Empire telah meningkat. Awalnya, 2 koin perak akan lebih dari cukup untuk membeli 1 tumpukan Hearthstone. Namun, jika Hearthstone ini dipalsukan menjadi Whetstones, permintaan akan sedikit meningkat. Kamu harus menyelidiki orang ini sendiri. Jika tidak ada masalah lagi di sini, aku akan pergi. Aku masih harus membahas harga yang tepat dengan orang itu. Jika aku membeli beberapa ribu tumpukan, aku ingin tahu apakah dia akan menjual dengan harga yang bahkan lebih rendah. Si Feng tertawa. Pemimpin persekutuan Tyrant, harap tunggu sebentar. Joking Scholar buru-buru berkata, jika kamu bersedia membeli dalam jumlah besar. Twilight Echo bersedia menawarkan harga yang sama dengan orang itu. Jika kamu bersedia membeli lebih dari 20.000 tumpukan, aku bisa memberikan harga setumpuk 60 koin tembaga. Anggap itu sebagai tanda persahabatan. Petik 2. Saat ini, canda lelucon tidak lagi peduli dengan harga. Satu-satunya masalah yang beruntung baginya saat ini adalah kenyataan bahwa Lone Tyrant belum menemukan NPC yang misterius.
Meskipun Twilight Echo akan mengalami kerugian astronomi dengan menjual 2.000 tumpukan Hearthstone yang saat ini mereka miliki dengan harga 60 koper. Mereka hanya bisa membeli lebih banyak Hearthstone dengan harga 40 koper dari NPC misterius. Jika mereka menjual Hearthstone tersebut pada 60 koper, mereka akan mendapat untung bersih 20 koper per stek. Jika mereka menjual kembali 18.000 tumpukan, mereka dapat dengan mudah mengganti kerugian mereka. Oleh karena itu, janda lelucon perlu mengambil tindakan dengan cepat. Jika Lone Tyrant mengetahui tentang hal ini, dia mungkin bahkan tidak bisa menjual Hearthstone yang dia miliki seharga 40 koper setumpuk. 60 koin tembaga setumpuk, lagi pula, kalian benar-benar memiliki lebih dari 20.000 tumpukan? Si Feng pura-pura heran ketika dia berbicara. Tentu saja, inilah cara kami menunjukkan ketulusan. Namun, kamu harus membeli 20.000 tumpukan untuk mendapatkan harga serendah itu. Janda cendekia menganggukkan kepalanya, tersenyum. Tunggu sebentar. Aku akan bertanya kepada orang itu berapa harga yang mau ia tawarkan jika aku membeli 20.000 tumpukan, kata si Feng. Mendengar bahwa si Feng hendak menghubungi orang yang tahu tentang NPC misterius itu, kepanikan Joking Scholar bertambah. Siapapun yang mengetahui informasi ini hanya perlu menghabiskan usaha sebanyak membalik tangan dalam transaksi ini. Bahkan jika mereka mendapat untung 1 koin tembaga per tumpukan, mereka masih bisa mendapatkan 2 koin emas dari menjual 20.000 tumpukan. Namun, situasi Joking Scholar berbeda. Karena itu, dia buru-buru berteriak, pemimpin persekutuan Tyrant, harap tunggu sebentar. Aku tidak ingin membuang waktu bersaing dengan orang-orang itu. Jadi aku akan menawarkan kepada kamu harga biaya 50 koin tembaga. Ambillah saat aku mencoba berteman denganmu. Namun, kamu harus membeli 50.000 tumpukan. Aku bahkan akan memberi kamu 300 tumpukan biji besi, 400 tumpukan biji perak, 200 tumpukan biji mitril, 100 tumpukan biji emas, dan juga tas biji ranking misterius besi dengan peringkat. Tidak ada yang bisa menawarkan harga yang lebih rendah dari aku. Petik 2. Kamu menawarkan 50 koin tembaga, dan mereka datang dengan hadiah biji langka juga? Bahkan ada 100 tumpukan biji emas, biji berkualitas tinggi yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Tampaknya kamu memang tulus. Aku ragu bahwa pihak lain dapat menawarkan harga yang lebih rendah dari ini. Baik-baik saja maka, aku akan membeli 50.000 tumpukan Hearthstone dari kamu. Si Feng tersenyum puas. Dia sudah cukup puas bahwa dia bisa membeli 2.000 tumpukan Hearthstone hanya dengan 50 koin tembaga setumpuk. Dengan mengorbankan penjualan lebih dari 200 tumpukan Hearthstone dengan harga 40 koper koin setumpuk, ia dapat membeli lebih dari 2.000 tumpukan dengan harga 50 koper koin sebagai imbalannya. Dia mendapat untung besar dari transaksi ini. Adapun sisa 48.000 tumpukan Hearthstone, jika Joking Scholar mengungkap kebenaran, dia tidak akan pernah menjualnya Hearthstone dengan harga serendah itu lagi. Pada dasarnya, tidak akan ada transaksi bisnis antara dia dan Twilight Echo. Namun, si Feng tidak memedulikan hal ini. Dengan kumpulan material tempa ini, dia tidak akan kehabisan Hearthstone dalam waktu dekat. Mari kita menandatangani kontrak. Pemimpin persekutuan Tyrant, Joking Scholar mengeluarkan kontrak elektronik. Dengan sistem utama dewa memberikan kesaksian untuk kontrak ini, tidak ada pihak yang terlibat diizinkan untuk melanggar ketentuan yang ditetapkan. Apa artinya ini?
Si Feng sedikit mengernyitkan alisnya. Guild Leader Tyrant, ini adalah transaksi besar yang melibatkan 50.000 tumpukan Heartstone. Jika Guild Leader Tyrant tiba-tiba memutuskan untuk tidak membeli Heartstone, bukankah aku akan menderita kerugian? Tentu saja, aku tidak mencoba mempertanyakan kredibilitas Guild Leader Tyrant. Namun, untuk menghindari perselisihan di masa depan, mari kita menjadi penjahat di hadapan bangsawan, Joking Scholar menjelaskan. Tetap saja, bukankah ada masalah dengan perjanjian ini? Aku tidak keberatan bahwa perdagangan harus dilakukan dalam 10 hari. Tetapi mengapa aku harus memberikan kompensasi kepada kamu 5.000 koin emas atau 50 juta kredit? Dengan koin emas sebagai prioritas, jika aku mengingkari kontrak, sementara kalian tidak harus membayar apapun jika kamu mengingkari komitmen kamu? Si Feng dengan marah berkata, kamu menyebut ini tidak mempertanyakan reputasi aku? Dari cara aku melihatnya, mungkin kita harus melupakan transaksi bisnis ini sama sekali. Petik 2. Meskipun si Feng tampak marah, dalam hati, dia tidak bisa lebih bahagia. Awalnya, dia tidak punya harapan untuk mendapatkan 48.000 tumpukan Heartstone. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Joking Scholar akan mengambil tindakan seperti itu. Bertentangan dengan menjadi marah, si Feng tidak bisa membantu tetapi dengan penuh semangat menyetujui kontrak ini. Yang jahat membawa ke atas diri mereka sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Mohon tunggu, pemimpin persekutuan Tyrant. Aku lupa menuliskannya. Jika Twilight Echo mengingkari perjanjian, kami juga akan memberikan kompensasi kepada kamu dengan 5.000 koin emas atau 50 juta kredit. Selain itu, pemimpin Guild Tyrant dapat yakin tentang validitas kontrak ini, karena pemimpin guild kami telah menandatangani sendiri. Satu-satunya yang tersisa adalah tanda tangan ketua pemimpin Tyrant. Joking Scholar buru-buru mengubah perjanjian. Dia memang lupa soal ini karena panik. Bagaimanapun, dia sangat takut pada si Feng menemukan NPC misterius yang menjual bahan-bahan tempah. Namun, selama kedua belah pihak menandatangani perjanjian ini, bahkan jika Lone Tyrant menemukan NPC misterius ini, Canda Cendekia tidak perlu takut. Sekarang, itu lebih seperti itu, kata si Feng puas setelah tidak menemukan masalah dengan perjanjian. Si Feng hampir tidak mampu menekan kegembiraan di hatinya. Setelah menenangkan suasana hatinya yang bersemangat, dia menandatangani kontrak. Namun, canda lelucon jauh lebih bersemangat daripada si Feng, hatinya hampir pecah dari dadanya. Ketika dia menyaksikan si Feng akhirnya menandatangani perjanjian, kontrak yang menerima pengakuan sistem dewa utama, dia secara bersamaan mengungkapkan senyum dingin. Bab 238, Pengganti Sempurna. Kalau begitu, mari kita tukar 2.000 tumpukan yang kumiliki denganku. Joking Scholar merasa sangat lega sekarang. Tentu, si Feng mengungkapkan senyum tipis, mengangguk. Bercanda cendekia kemudian memanggil antarmuka perdagangan, memulai perdagangan. Dengan perjanjian yang berlaku sekarang, bahkan jika Lone Tyrant menemukan rahasianya, dia tidak akan berani mengingkari kesepakatan itu. Jika dia melakukannya, dia harus membayar 5.000 koin emas atau 50 juta kredit, dengan koin emas menetapkan prioritas. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya saat dia membeli 50.000 tumpukan Heartstone seharga 50 koin tembaga. Total transaksi akan mencapai 250 koin emas. Sementara itu, dengan menjual kembali 48.000 tumpukan Heartstone yang akan diperolehnya dari NPC yang misterius,
Joking Scholar dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar 48 emas. Selain 10 emas yang baru saja ia dapatkan, ia akan memiliki total keuntungan 58 emas. Jumlah seperti itu bisa membuatnya membeli cukup banyak barang di lelang kota Blackwing. Dia juga bisa menggunakan sisa makanan untuk meningkatkan dana cair persekutuan. Canda bercanda hampir meraung kegirangan. Garis bawah perasaan ini luar biasa. Garis bawah. Namun, Joking Scholar menekan kegembiraannya. Dia masih perlu mempertahankan penampilan luar yang tepat. Sekarang karena Twilight Echo memiliki dana yang sangat besar, mereka dapat berkembang pada tingkat yang jauh lebih cepat. Juga, karena kontribusinya dalam masalah ini begitu besar, canda lelucon bertanya-tanya seperti apa hadiah yang diberikan ketua guild kepadanya. Saat ini, Si Feng juga merasa gembira melihat begitu banyak bahan penempaan. Yang paling penting, dia hanya menghabiskan 10 koin emas untuk mereka semua. Tidak ada yang bisa terasa lebih baik dari ini. Selama dia menjual kembali mereka di White River City, dia bisa mendapatkan 200 koin emas dari 2000 tumpukan Heartstone saja. Jika dia memalsunya menjadi Whetstones, dia bisa menghasilkan 800 gold. Jika dia mengubahnya menjadi Advance Whetstones, itu akan menjadi keuntungan 2000 emas. Meskipun ia tidak dapat membuat Whetstones dan Whetstones lanjutan dengan tingkat keberhasilan 100%, setelah dikurangi biaya, ia masih dapat dengan mudah mendapatkan lebih dari 1000 emas. Selain itu, ini hanya berlaku untuk 2000 tumpukan. Jika dia menerima 50.000 stack of Heartstone penuh dari Twilight Echo, dia dapat dengan mudah mencapai 30.000 emas yang dibutuhkan untuk epic quest-nya. Pemimpin Guild Tyrant, tunggu sebentar. Aku akan pergi dan mengambil Heartstone yang tersisa. Canda bercanda merasa puas setelah menerima uang. Dia akan segera menggunakan uang ini untuk membeli lebih banyak Heartstone dari NPC misterius itu. Baik, mari kita bertemu di bank. Kalau begitu, Si Feng tidak bisa menahan senyum juga ketika dia melihat Joking Scholar tersenyum. Meskipun para pemain tidak dapat mengambil barang-barang pribadi mereka dari Bank of Blackwing City, mereka masih diperbolehkan untuk menyimpan barang-barang. Saat ini, tas Si Feng penuh sampai penuh. Tidak nyaman baginya untuk menghadiri lelang kota Blackwing dalam kondisi seperti itu. Karena itu, ia berencana untuk menyimpan barang-barangnya terlebih dahulu. Adapun bahan penempaan yang tersisa dia telah dijanjikan. Si Feng tidak lagi memiliki harapan untuk menerima mereka. Bagaimanapun, dia sudah bisa membayangkan hasil akhirnya. Si Feng bertanya-tanya seperti apa ekspresi Joking Scholar ketika dia mengetahui bahwa bukan hanya NPC yang menjual bahan tempat tidak lagi di sana, tetapi NPC juga tidak akan pernah kembali. Dengan sangat cepat, Joking Scholar berlari ke gazebo yang sebelumnya ditempati NPC. Di mana dia? Lelucon cendekia memandang ke gang yang jarang penduduknya. Selain beberapa pemain, NPC misterius itu tidak dapat ditemukan. Apakah kamu mengacu pada NPC yang menjual bahan tempa? Kamu datang terlambat. NPC itu terjual habis beberapa waktu yang lalu. Dia bilang dia hanya akan kembali besok setelah beristirahat. Petik 2. Kalian mudah tertipu. Apakah kamu benar-benar berpikir hal seperti itu akan terjadi setiap hari? Aku yakin ini adalah peristiwa satu kali yang dipicu oleh semacam pencarian. Aku sangat meragukan bahwa orang tua itu akan kembali. Kalau tidak, jika orang tua itu menjual begitu banyak Heartstone setiap hari, bukankah itu akan merusak pasar? Sistem dewa utama seharusnya tidak membuat kesalahan seperti itu.
Petik 2. Dua pemain baik hati yang lewat tiba-tiba mulai mengobrol tentang kejadian ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar kata-kata dari dua pemain baik hati, wajah Joking Scholar langsung berubah pucat. Kata-kata tidak bisa lagi menggambarkan suasana hatinya saat ini. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Apakah NPC misterius menjual Hearthstone dalam jumlah terbatas setiap hari atau berhenti menjual sama sekali? Kepada Joking Scholar, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Apapun skenario yang terjadi, mustahil baginya untuk mengumpulkan 48.000 tumpukan Hearthstone dalam 10 hari. Jika dia gagal melakukannya, maka dia akan melanggar ketentuan kontrak. Jika demikian, dia harus memberi kompensasi kepada si Feng dengan 5.000 koin emas, atau 50 juta kredit. Dihadapkan pada harga yang begitu mahal, janda lelucon langsung jatuh dari surga langsung ke neraka. Selain itu, ia telah jatuh ke lapisan neraka ke-18 yang paling mengerikan, Avisi 1. Jika dia tahu situasi seperti itu akan terjadi, dia benar-benar tidak akan menjual bahan-bahan penempaan yang dia miliki dengan harga serendah itu. Pada akhirnya, dia hanya mendapatkan 10 koin emas untuk semua bahan berharga itu. Selain itu, ia bahkan telah menggali kuburnya sendiri dan membeli peti matinya sendiri dengan menandatangani kontrak 50.000 tumpukan dengan Lone Tyrant. Apa yang seharusnya dia lakukan sekarang? Ini tidak akan dilakukan. Aku perlu menghubungi Lone Tyrant segera. Aku harus memikirkan cara untuk membatalkan kontrak itu. Pada akhirnya, Joking Scholar masih seorang pengusaha veteran. Sekarang dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia buru-buru berlari menuju Bank of Blackwing City. Jika dia hanya kehilangan sejumlah bahan tempa ini, Twilight Echo masih bisa menanggung kerugian seperti itu tidak akan sangat menghambat perkembangan keseluruhan persekutuan. Selanjutnya, dia setidaknya menerima 10 koin emas untuk bahan-bahan itu. Namun, sisa 48.000 tumpukan Hearthstone akan merenggut nyawa Twilight Echo. Jika dia mengambil nyawa Twilight Echo, ketua persekutuan akan mengambil nyawanya. Tepat setelah si Feng menyimpan semua materi di bank, ia melihat Joking Scholar berlari menghampirinya dalam kebingungan. Meskipun Joking Scholar mencoba berpura-pura tenang, dengan tekanan dan rasa takut yang besar menimpanya, dia gagal. Brother Scholar cepat. Pasti melelahkan bagimu untuk mengangkut batu bolak-balik. Aku bertanya-tanya berapa banyak tumpukan yang kamu bawa saat ini? Si Feng mengolok-olok janda lelucon. Yang mulia Tyrant, aku perlu mendiskusikan masalah tertentu dengan kamu. Bercanda cendekia tidak lagi memiliki kepercayaan diri dari sebelumnya. Dia bahkan mulai menggunakan gelar kehormatan dalam pidatonya. Namun, dia tidak punya pilihan karena hidupnya sekarang ada di tangan si Feng. Kami sudah menjadi mitra bisnis. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Si Feng mengangguk. Yang mulia Tyrant benar. Kami di Twilight Echo selalu menjadi penjahat sebelum tuan-tuan. Karena kami adalah mitra bisnis, kami harus mempertimbangkan satu sama lain. Jika kami memperdagangkan 50.000 tumpukan Hearthstone dalam sekali jalan, aku berasumsi bahwa Yang Mulia Tyrant tidak akan memiliki cukup koin emas. Bahkan jika diberikan 10 hari, itu seharusnya tidak mungkin. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang cermat, kami telah memutuskan untuk mengubah kontrak, melonggarkan persyaratan yang tercantum di dalamnya. Bagaimana perasaan kamu tentang ini, Yang Mulia Tyrant? Lelucon cendekiawan perlahan menjelaskan, kata-katanya terdengar sangat logis.
Jika si Feng tidak tahu bahwa joking cendekia sedang mencoba untuk mengingkari kontrak, dia mungkin terharu dengan kata-kata joking cendekia. Garis bawah seperti yang diharapkan dari seorang pengusaha veteran, dia masih bisa memakai wajah yang lurus saat menipu seseorang. Untuk sesaat di sana, aku bahkan percaya dia memikirkan kebaikanku sendiri. Si Feng menyeringai dalam hati. Sayangnya, kata-kata seperti itu tidak bisa menggerakkan hatinya atau menipu dia, terutama karena dia sudah lama tahu warna asli canda lelucon. Terima kasih banyak atas kekhawatiran Brother Scholar. Namun, Brother Scholar dapat yakin bahwa selama aku kembali ke kerajaan aku dengan barang-barang ini dan menjualnya kembali, aku dapat memperoleh uang kembali dengan sangat cepat. Aku jamin aku bisa melunasi hutang dalam 10 hari, jadi tidak perlu kesulitan ekstra untuk mengubah kontrak. Si Feng samar-samar tersenyum, berkata, ayo cepat dan selesaikan perdagangan, kalau begitu. Lelang akan segera dimulai. Petik 2. Setelah itu, Joking Scholar memberi selusin alasan lagi untuk membatalkan perjanjian, seperti menurunkan harga lebih jauh, atau meningkatkan jumlah perdagangan, dan sebagainya. Sayangnya, si Feng telah menolak mereka masing-masing. Situasi ini telah mendorong Joking Scholar ke ambang kegilaan. Namun, Joking Scholar tidak ingin mengungkapkan niatnya secara tidak sengaja. Jadi meskipun ia hampir muntah darah karena marah, ia memilih untuk menahannya. Brother Scholar, kamu tidak perlu membuang-buang kata lagi dalam mencoba mengubah perjanjian. Aku tidak akan mengubahnya, apapun yang terjadi. Lagi pula, aku bisa membeli 50.000 tumpukan Hearthstone dengan harga 50 koper setumpuk. Itu adalah kesempatan langka yang tidak akan aku temukan walaupun aku mencobanya. Bahkan jika aku membelinya dari NPC, aku pasti tidak bisa membeli begitu banyak. Petik 2. Kamu sudah tahu sejak dulu? Tentu saja. Siapa yang tidak tahu tentang insiden sebesar itu? Apakah ada yang salah dengan kepala kamu? Kamu ingin menjual Hearthstone yang kamu beli dari NPC itu dan mendapat untung besar dari aku? Simpan itu dalam mimpi kamu. Aku sudah merasa bahwa NPC tidak dapat diandalkan. Jadi, aku menyetujui tawaran kamu. Melihat frustrasi kamu, seperti yang diharapkan, bahwa NPC benar-benar tidak dapat diandalkan. Aku dengan bersemangat mengantisipasi kedatangan 48.000 Hearthstone yang tersisa. Petik 2. Kamu menipu aku. Aku mewakili Twilight Echo. Apakah kamu tidak takut membuat Twilight Echo marah dengan tindakan kamu? Kita bisa memadamkan guild tingkat ketiga seperti Darkstar kapan saja. Petik 2. Oh, Twilight Echo adalah guild kelas 1. Aku sangat takut. Sayangnya untuk kamu, Twilight Echo berbasis di Storm Empire yang jauh. Kalian terlalu jauh dari Star Moon Kingdom. Jadi bagaimana jika kamu luar biasa? Bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Apa yang dapat kamu lakukan untuk Darkstar? Jika kamu memiliki kemampuan, maka datanglah ke kerajaan Star Moon. Aku dengan senang hati akan memusnahkan Twilight Echo dan menghapus namanya dari domain God secara permanen. Namun, untuk saat ini, kalian pikirkan rencana untuk menangani kompensasi. Hahaha. Mengatakan demikian, si Feng berangkat dari bank kota Blackwing, tertawa keras dan meninggalkan seorang sarjana joking yang benar-benar bingung. Canda lelucon sama sekali tidak dapat menerima kenyataan bahwa ia telah ditipu. Namun, dibandingkan dengan ditipu, dia merasa lebih dipermalukan karena fakta bahwa si Feng telah bermain-main dengannya sejak awal. Selain itu, dia dengan senang hati melompat kegirangan seperti monyet.
Ketika Joking Scholar memikirkan hal ini, dia merasa sangat terhina. Setelah beberapa saat berlalu, Joking Scholar berteriak, "Lone Tyrant, tunggu saja. Kekuatan Twilight Echo jauh melebihi imajinasi kamu. Kami pasti akan menghancurkanmu dan bintang gelap."